Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Prahara Batra rumah tangga antara Cikita Meidi dan Indra Aditya Rahim sepertinya tak bisa diselamatkan lagi. Meski Cikita dan ibunya dilaporkan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, mantan penyanyi cilik itu bergeming dan mengikuti kemana arus yang akan dibawa oleh pria yang sudah memberinya buah hati tersebut. Seringnya muncul ke halayak banyak, mantan penyanyi cilik itu menilai jika suaminya itu mengidap narcissistic personality disorder (NPD) atau gangguan kepribadian narsistik. Sayangnya, semua yang keluar dari mulut Indra ketika jumpa wartawan tak selaras dengan kenyataan. Aku rasa udah NPD tuh, soalnya dia ngehajar aku mulu, tapi aku udah nggak mau nanggepin. Saya kan orang biasa ya, jadi nggak ngerti ya gimana public figure, ya mungkin mau naikin pamor lagi atau gimana ya bisa jadi kan. Ya kita nggak tahu, ini baru dugaan ya, apakah dia mungkin sakit hati sama saya atau gimana gitu kan. Nih rumah tangga udah ngaco. Aku ini bekerja loh, buat nutupin kewajiban yang sebenarnya kewajiban kamu. Itu sebenarnya sandang pangan papan tuh hak kita, istri sama anak. Jangan dicampur-campur. Selama 4 tahun saya tahan semua, hanya kita dan keluarga yang tahu, tapi malah dia sendiri yang membongkar semua aib keluarga, privasi keluarga ke ruang publik. Ya which is berarti kan ya memang dia maunya seperti itu kan ya. Dari kemarin nih warawiri mulu nih Pak Su ya, podcast lah, apalah. Piti. Piti itu bukan buat aku, bayar itu tuh biaya di rumah gitu kan, debiturnya dia. Kalau sampai di buyback itu rumah kan. Makanya ya saya nggak mau banyak ngomong, nanti kita lihat aja di bukti mutasi yang sudah saya selama awal nikah lah ya, lebih enaknya ya, awal nikah sampai per kemarin tanggal 25 Juli saya masih mentransfer semua kewajiban saya sebagai suami dan sebagai ayah. Semua kebaikan Cikita yang selama ini ikut membantu perekonomian keluarga kecilnya, bak air susu yang dibalas dengan air tuba. Dari mulai cicilan rumah tinggal hingga seluruh keperluan rumah tangga, semua Cikita yang membackup. Lantas benarkah Cikita selama menikah dengan Indra pada 8 Juli 2018 lalu mengalami financial abuse? Dari dulu memang bekerja, gimana deh? Malah Pak Su bilang enak banget istrinya kerja. Kalau gini aku di rumah aja kayak gitu. Lapor. Karena dia sendiri yang membawa jalurnya ke hukum. Padahal ini masalah keluarga. Kepala keluarga tugasnya apa? Protect, provide, nge-lead. Terus kalau misalnya istri saat suaminya lagi kesulitan, ngapain? Membantu. Yang membantu ini kenapa harus dilapor? Kekerasan dalam rumah tangga lagi. Supaya yang bersangkutan tuh menyadarilah perbuatannya gitu, dan ini bukan hal lumrah yang dilakukan. Hanya karena perkara ada perselisihan dalam keluarga hingga dinilai Indra sebagai kekerasan, maka masalah ini berakhir ke jalur hukum. Lantas benarkah Cikita benar-benar tak takut sama sekali dengan laporan Indra tersebut? Benarkah Cikita dan keluarga siap melawan dan menepis semua tudingan Indra jika masalah ini berakhir di meja hijau? Lihat aja laporannya dulu. Sampai sekarang laporannya apa? Laporan ke guru konseling. Ikutin aja lah dia. Maunya apa? Maksudnya kepala keluarga bukan? Kalau kepala keluarga, ya jangan ngada-ngada. Sekarang kalau misalnya ada dengar orang ngomong kasar aja saya langsung dek. Kalau misalkan ada KDRT ya, kenapa nggak dari 4 tahun yang lalu ya kan katanya ya. Selama 4 tahun terakhir itu udah lebih lah, udah sering puncaknya ini. Ini yang puncaknya nih, karena udah sampai berdarah. Yang kekerasan dalam rumah tangga ini siapa sebenarnya? Nggak harus sama suami, mungkin sama semuanya gitu kan. Bukan hal
wajar, dan karena tidak ada itikat baik dari mereka dan menganggap ini suatu hal yang lumrah dan wajar itu dilakukan. Sementara itu, meski sempat mendapat sikap kasar dari salah satu security yang membentak Atta Halilintar saat mengantar Aminah pertama sekolah dan bikin Aurel Hermansyah shock, baik Atta maupun Aurel mengakui jika masalah itu sudah rampung dan tak bakal memindahkan Aminah ke sekolah lain. Enggak, kemarin udah selesai, udah ngobrol, udah minta maaf segala macam, udah selesai gitu. Clear dan langsung teratasi, meski sempat kecewa hingga mengunggah ke jejaring sosial. Tapi yang jelas, semua kekecewaan yang sempat menggelayut itu seketika sirna, diganti dengan suasana haru dan bangga. Ketika putri sulungnya semakin pintar dan berani tampil di depan umum. Dan yang paling membuat Atta dan Aurel bangga adalah saat tampil, Aminah hanya ditemani oleh kakeknya, Anang Hermansyah dan Grenda Ashanti. Iya, bangga banget lah, anaknya udah bisa perform sendiri, berani. Bahkan gak ditemenin orang tuanya aja, berani gitu naik panggung, nunjukin performa terbaik, terus berani, gak malu-malu. Terus dia juga mau latihan. Dia itu pengen jadi dancer dan penyanyi, jadi penyanyi yang bisa dance. Aminah benar-benar cetar dan lincah kala dance di atas panggung. Penampilan Aminah mampu menghipnotis para penonton, khususnya Ashanti yang tak sudah-sudahnya teriak histeris melihat penampilan Aminah di atas panggung. Lantas benarkah Atta dan Aurel menyesal lantaran tak bisa menyaksikan secara langsung penampilan Aminah? Iya, karena emang pekerjaannya sama-sama udah dari jauh-jauh hari. Tapi kan biasanya kalau setiap dia manggung kita ikutan nonton. Cuman kebetulan hari ini, kebetulan hari itu kita lagi nggak bisa. Di tempat terpisah, Ria Ricis mengejutkan warganet karena mengunggah momen saat bersama penyanyi asal Inggris Haris J. Laiknya sahabat lama, Ricis dan pelantun Colby Phil Madinah itu tampak sangat akrab. Dan yang menarik, Haris J pun begitu dekat dengan Moana, putri tunggal Ricis. Saat pertemuan itu, Haris juga bikin Ricis salah tingkah alias kelepek-kelepek. Sayang, Mad Mom sayang. Mad Mom sayang. Oh, sehat-sehat ya sayang. Sehat-sehat sayang. Nanti aku telepon sayang. Ricis benar-benar membuat warganet iri. Ditambah Ricis begitu dekat hingga ia bisa mengajak Haris J untuk joget TikTok. Hari yang mantap. Aduh sedap. Gombalan Haris yang bertubi-tubi itu membuat Ricis lupa jika dirinya sudah memiliki pasangan. Lantas benarkah Evan cemburu buta melihat keakraban Ricis dengan Haris J? Aku nggak tahu, karena aku juga udah bukan anak SMP lagi ya, jadi ya los aja lah, nggak juga nggak apa-apa, ada juga alhamdulillah, tandanya kan banyak yang sayang.